Xiaomi, kayaknya harus mulai waspada nih. Nih, King Phoenix baru aja ngeluncurin HP pertamanya di Indonesia, Infinix Hot 40 Pro. Gua kira smartphone ini bakal kerasa murahan karena Hot Series. Hot Series itu di bawah Note dan di bawah juga Zero. Ya, low end lah. Tapi ternyata smartphone ini naik kelas dan makin menarik. Harganya 2 juta, tapi udah punya spesifikasi, udah kelihatan jelas di sini spesifikasinya udah menarik banget nih. Ya, pokoknya Xiaomi waspada lah. Oke, di meja gue sekarang udah ada Infinix Hot 40 Pro. Hot Series itu ya biasanya ya kalau buat gue yang user yang biasanya punya smartphone high-end atau flagship ke atas, seri low-end atau kelas menengah ke bawah itu biasanya ya jadi secondary device. Ya cuman buat WhatsApp pribadi atau WhatsApp kantor dan main game tipis-tipis. Tapi ya gue juga pasti nyari HP-HP yang spesifikasinya lumayan mentereng. Harga 2-3 juta ya minimal buat main game 60 fps juga ya harus ada gitu ya. Dan Hot 40 Pro ngasih opsi yang pas nih buat tipikal user buat gua atau buat para kalian nih gamer-gamer budget cekak yang pengen main game rata kanan tapi harganya kaki 5. Nih. Kenapa? Karena Hot 40 Pro menurut gua dia benar-benar serius ngegarap segmen gaming kelas entry ya, bisa dibilang nih, gaming kelas ya harga yang terjangkau lah, nggak kayak ROG Phone series. Pertama, dia udah ngegandeng Garena untuk kerjasama langsung di game Free Fire. Yang kedua, smartphone ini udah pakai MediaTek Helio G99. Ini king sih di segmen kelas 3 juta biasanya, tapi sekarang ada di kelas harga 2 jutaan. Dan juga RAM sama storage-nya yang menurut gua udah gede banget lah untuk harganya yang cuman 2,1 jutaan aja di Indonesia. Semoga nggak goib ya, karena kalau goib biasanya naik tuh harganya sama tengkulak. Oke, karena unitnya masih baru, kita buka dan lihat isinya sama spesifikasinya kayak gimana. Karena dia kerjasama dengan Free Fire, di sini langsung muncul karakter Free Fire nih. Cuman karena gua nggak main Free Fire, gua tuh bukan bocil FF ya, gua bocil CODM coy. Gue nggak tahu nih, ini karakter apaan. Tapi yang penting ini keren. Ya, kita buka. Sip. Ini dia unitnya. Tapi kita simpen dulu buat yang terakhir. 2 juta tapi isinya masih lengkap. Nggak kayak beli HP batangan. Nah, ini ada petunjuk penggunaan sama kartu garansi juga. Jadi kalian harus simpen ini baik-baik ya. Ya, karena kadang service center itu ya butuh juga sih informasi kejelasan kartu garansi kayak gimana. Terus dapat soft case yang udah pasti bakal menguning. Jadi menurut gue sih kalian beli soft case baru aja, jangan dipakai ini. Kayak bakal jelek aja. Nih, ini belum apa-apa udah kelihatan kuning juga nih. Tuh. Ya nggak sih? Tuh, ya kan? Oke. Oke. Terus ada adapter charger dengan output maksimal 33 watt. Mantap ya. Sama kabel USB Type-C, Type A to Type-C. Satu lagi, ketinggalan. Ada SIM ejectornya ditaruh di bawah banget nih. Ada SIM ejector, kita ambil buat tahu apakah smartphone ini support triple SIM atau triple slot atau cuman hybrid slot aja. Oke, ini dia Infinix Hot 40 Pro. Jadi smartphone ini tuh harganya 2,1 juta, tapi flash sale-nya ya kalau nggak salah diskonnya 100 ribuan ya, jadi 2.049.000 ya kalau nggak salah, atau 2.069.000. Ya cek aja lah toko online-nya kalau udah flash sale-nya di Shopee. Infinix kerjasama dengan Shopee. Nah di sini ada beberapa selling point, fitur utama dari Infinix Hot 40 Pro. Ada Helio G99, terus kamera dengan resolusi yang bagus, gede loh ini. Layar dengan refresh rate yang cepat, sama baterai yang jumbo juga. Wih. Harga 2 juta loh ini. Gua kira iPhone. Ternyata Infinix. Ini iPhone banget loh. Iya kan? Ini kamera boba. Coba mungkin nanti editor bisa disandingin sama iPhone, karena gue bukan user iPhone ya. Tapi ya gue sering ya di sini di Uzone itu banyak banget user iPhone. Jadi gue udah familiar lah dengan desain iPhone. Oke, kita coba dulu. Oke. Wah, jadi
jelek ya? Pola. Oke, sambil gue nyalain, sedikit bahas desainnya ya. Kalau diketok-ketok, ya ini udah pasti, ini berasa banget sih, ini berasa banget materialnya dari mulai body sama body belakangnya ini plastik banget. Cuman teksturnya dibikin matte dan keset. Terus juga kalau kena paparan lampu, ini ada efek gradasi gitu. Cuman ada sedikit ungu di atas, terus juga mulai ke oranye dan kuning. Ngomong-ngomong soal warnanya, jadi unit Infinix Hot 40 Pro yang gue unboxing sekarang ini warnanya Horizon Gold. Jadi ada beberapa warna, ada warna hitam, dan warna lainnya lah. Pokoknya kalau nggak salah ada 4 warna dari Infinix Hot 40 Pro. Kelihatan dari bingkai kameranya ini iPhone banget, ada 3 kamera dengan lensa boba, terus ada LED flash di bagian atasnya, dan di sini ada tulisan 108 megapiksel triple kamera. Di sini ada tombol volume dan juga tombol power yang berfungsi juga sebagai sensor sidik jari. Di sini ada speaker, cakep ya. Speaker, ini tuh desain finishing bingkainya glossy gitu loh. Silver glossy, tapi kelihatan banget plastiknya. Terus di sini ada slot, ada SIM tray. Kita lihat. Sebentar. Triple slot, 2 juta cuy. Triple slot, ada SIM 1, SIM 2, dan micro SD. Ini lumayan banget. Termasuk jarang sih, 2 jutaan punya triple slot. Biasanya hybrid SIM. Di bagian bawah masih ada jack audio, ada mikrofon juga, ada USB Type-C, dan speaker utama. Nah, ini dia tampilan utama dari Infinix Hot 40 Pro. Ngomongin soal layarnya, jadi layarnya IPS LCD sebenarnya, ukurannya 6,78 inci. Tapi resolusinya udah lumayan bagus nih, nggak imbak kayak Hot Series lainnya. Biasanya Hot Series itu layarnya gede, tapi resolusinya tuh nggak seimbang gitu, cuman HD plus aja. Jadi kayak berasa pecah-pecahnya gitu. Nah, sekarang udah full HD plus, jadi udah lumayan. Ditambah lagi dengan refresh rate sampai 120 Hz. Ada 3 opsi refresh rate loh di sini, dari mulai 60, 90, dan 120 Hz. Tapi sebenarnya auto switch dan 120 Hz ini kurang lebih sama fungsinya. Cuman 120 Hz ini bakal memaksa dari mulai posisi idle, aplikasi yang ngedukung, itu di refresh rate yang paling tinggi. Tapi kalau aplikasi atau game yang dimainin nggak sesuai dengan dukungannya, paling mentok di 60 Hz atau 90 Hz aja. Cuman yang jadi catatan di sini adalah bezel bagian bawahnya yang menurut gue masih agak tebel sih. Kiri kanan atasnya juga lumayan tebel, tapi seenggaknya ini udah lumayan lah buat sebuah smartphone harga 2 juta. Dan ini pun udah terang banget ya layarnya. Meskipun IPS LCD dan ada dark mode juga. Cakep loh ini tampilan dark mode-nya. Oke, yang menarik dari smartphone ini adalah ada fitur namanya Magic Ring. Magic Ring ini fiturnya mirip-mirip kayak Dynamic Island di iPhone 15 series. Jadi ya biar maksimal aja gitu kelihatan iPhone-nya. Karena punch hole di sini bisa melebar kayak kapsul ketika ada notifikasi aplikasi, ada panggilan telepon, atau saat kita ngecas maupun saat baterai dalam kondisi low battery. Sebenarnya tampilannya ya nggak kayak Dynamic Island banget, cuman terinspirasinya tuh kelihatan banget. Nah, sekarang kita bahas soal spesifikasinya. Nah, kalau ngomongin soal sistem operasinya, smartphone ini belum Android 14, jadi masih XOS versi 13 dengan basis Android 13. Cuman fiturnya lumayan nih buat ningkatin performance-nya kayak Fusion, jadi kita bisa ningkatin RAM 8GB ke 16GB secara virtual. Smartphone 2 juta, RAM-nya 16GB, oke. Memorinya udah 256GB dan prosesornya dia udah pakai MediaTek Helio G99. Ngomongin soal baterainya udah 5000 mAh dengan fast charging tadi 33 watt, jadi udah ngebut sih untuk sebuah smartphone harga 2 juta. Kemudian karena smartphone ini ditujuin buat user gaming, jadi Infinix tuh sengaja menggandeng Garena untuk bocil FF, untuk para bocil FF, Free Fire, dengan smartphone ini dan fitur X-Boost yang nyala. Jadi X-Boost ini tuh fitur khusus gaming yang akan otomatis
menyala ketika kita main game yang ngedukung. Salah satunya Free Fire. Jadi Free Fire ini bisa di-unlock di frame rate 90 Hz atau 90 FPS. Jadi mainin game Free Fire itu bakal lebih smooth, bakal lebih mulus dibandingin sama smartphone yang cuman mentok di 60 FPS aja. Jadi ini kerjasamanya udah kerjasama dengan developer nih, bukan sebatas fitur seperti interpolasi kayak gitu, enggak. Tapi ini benar-benar di-unlock oleh developernya, jadi nggak bakal ada bug sama sekali, mulus dan lancar banget. Nanti kita akan coba mungkin di video terpisah rasanya main game di Infinix Hot 40 Pro termasuk Free Fire. Jadi ya tungguin aja lah, subscribe yang penting. Di bagian kameranya, di kamera boba ini ada kamera 108 megapiksel sebagai kamera utamanya, terus kamera makro 2 megapiksel dan AI lens. Kamera yang gua nggak tahu fungsinya apa di sebelah sini. Terus di bagian depannya kamera selfie 32 megapiksel yang cuman ngedukung autofocus tuh cuman kamera utamanya aja, yang lainnya fixed focus jenisnya. So gitu aja sih first impression gua unboxing dari Infinix Hot 40 Pro. Harganya 2,1 juta, menurutku udah lumayan banget buat kalian yang mungkin nyari smartphone yang bisa main game secara maksimal, khususnya game kompetitif kayak Free Fire. Tapi tungguin aja review lengkapnya dan tes gaming dari smartphone ini. Yang penting kalian harus subscribe channel Yuzon Tech, nyalain loncengnya, like video ini, dan kasih komen jangan lupa.